Berhenti sejenak, renungkan, hayati, dan bertakwalah kepada Allah dalam urusan diri dan masa depanmu. Karena pada suatu masa kamu akan menghadap Allah. Jika sebuah tali itu sudah sangat mengenjang, itu tandanya akan putus. Jika malam sudah gelap gulita, itu tandanya bahwa kegelapan akan segera lenyap. Jika sebuah masalah itu sudah sangat menghimpit, itu tandanya akan ada jalan keluar. Carilah 3 tipe teman yang harus didekati dan miliki, yaitu kegembiraan, ketenangan, dan semangat yang tinggi. 3 musuh yang harus engkau jauhi, yaitu sifat pesimis, bimbang, dan putus asa. Ada satu jalan menuju kebahagiaan, yaitu dengan tidak mencari-cari sesuatu yang kita tak akan mampu menguasainya. Optimislah, karena sesungguhnya Allah selalu bersamamu. Para malaikat senantiasa memohonkan ampunan untukmu, dan surga telah menantimu. Jangan memperhatikan sesuatu yang tidak mungkin kamu tunaikan. Sebagai gantinya, isilah waktumu dengan berusaha memperbaiki sesuatu yang mampu kamu lakukan. Seseorang yang sukses, akalnya tidak akan kalah di hadapan nafsunya. Kesabarannya tidak akan kalah di hadapan kelemahannya. Tidak diremehkan oleh keinginan-keinginannya, dan tidak disibukkan oleh hal-hal yang remeh. Bila engkau bisa tersenyum di saat hatimu penuh dengan duka nestapa, maka sesungguhnya engkau sedang meringankan bebanmu sendiri dan membuka satu pintu untuk kebahagiaan. Pernahkah engkau mendengar bahwa kesedihan dapat mengembalikan sesuatu yang telah berlalu dan luka lara dapat memperbaiki sebuah kesalahan? Bila tidak, lalu untuk apa engkau bersedih? Rencana tanpa tindakan adalah sia-sia. Salah satu hal yang harus segera diubah dalam kebiasaan menunda. Jangan sampai karena terlena oleh waktu, pekerjaan kita tunda. Lalu tiba-tiba ajal menjemput. Yang mampu dilakukan hari ini, lakukanlah. Terimalah bagian yang telah diberikan Allah kepadamu dengan senang hati, maka engkau akan menjadi orang paling kaya. Sayangilah orang-orang yang lemah, niscaya engkau akan bahagia. Bantulah orang-orang yang membutuhkan, niscaya engkau akan mendapat kepuasan. Janganlah suka menebar kebencian, agar engkau selalu selamat. Perpisahan itu bukanlah karena perjalanan yang jauh atau karena ditinggalkan orang tercinta. Bahkan kematian pun bukan suatu perpisahan, karena kita akan bertemu kembali di akhirat. Perpisahan itu adalah ketika seorang di antara kita akan ke surga dan seorang lainnya akan ke neraka. Jalan menuju kebahagiaan itu tersembunyi di balik kesucian pengetahuan dan kejernihan wawasan. Jangan menyalahkan tungku di dalam dada, berupa permusuhan, kedengkian, dan kebencian yang lain. Karena api permusuhan, kedengkian, dan kebencian ini adalah azab yang abadi. Hidup ini singkat, maka jangan membuatnya lebih singkat lagi dengan sesuatu yang sia-sia. Dari sakit yang menimpa kita, ada sesuatu yang akan mengingatkan kita tentang makna sehat, yang akan mencabut pohon kesombongan dalam diri kita, dan yang akan menurunkan tingkat ujub dalam diri kita agar hati terjaga dan tidak tidur seperti tidurnya orang-orang yang lalai. Saat Allah takdirkan bahagia untukmu, tiada siapapun dapat menariknya dari kamu. Saat hatimu terluka, tiada siapapun yang mampu menyembuhkannya melainkan Allah. Ingat, saat ruh ditiupkan padamu, kau ada di rahim wanita. Saat kau menangis, kau ada di pangkuan wanita. Saat kau kasmaran, kau ada di hati wanita. Karena perlakukanlah wanita dengan penuh kelembutan. Wanita diciptakan sebagai amanah, bukan untuk dihinakan. Mohonlah ampunan dan kesehatan kepada Allah. Jika Allah mengaruniai itu semua, maka kita telah mendapatkan semua kebaikan, terhindar dari semua keburukan, dan mendapatkan segala kemenangan dengan segala kebahagiaan. Terimalah pilihan Allah dengan gembira, sebab kamu tidak tahu hikmahnya. Boleh jadi kesulitan itu baik daripada kemudahan. Maha suci Allah yang menjadikan kepasrahan kepadanya sebagai kekuatan,
yang menjadikan rasa butuh kepadanya sebagai kekayaan, yang menjadikan permohonan kepadanya sebagai kemuliaan, yang menjadikan rasa rendah diri kepadanya sebagai ketinggian, dan tawakal kepadanya sebagai kecukupan. Jangan pernah mendahului sesuatu yang belum terjadi. Apakah kamu mau mengeluarkan kandungan sebelum waktunya dilahirkan, atau memetik buah sebelum masak? Hari esok adalah sesuatu yang belum nyata dan dapat diraba, belum terwujud serta tidak memiliki rasa dan warna. Penyakit perut itu bukan karena apa yang telah engkau makan, tetapi karena sesuatu yang memakanmu. Kasih sayang Allah pasti datangnya, meski terasa nun jauh di sana. Ia akan tiba laksana kerdipan mata bila sudah saatnya. Terima sayang atas dukungannya. Subscribe, like, share and comment. Terima sayang telah menonton, dan ketemu lagi di video selanjutnya.